Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geografi, welcome to Bincik Geo. Saat ini kamu sedang menyaksikan podcast Bincang Asik Geografi. Waduh, apa itu Kak podcast Binsikeo itu apa? Jadi, Bincik Geo adalah podcast pendidikan yang membahas geografi secara asik bersama Kak Naris dan Kak Fani. Yeay. Oke, jadi sebelum kita membahas materi geografi pada edisi kali ini, mungkin beberapa di antara kalian masih bertanya-tanya nih dan belum kenal dengan kami. Nah, jadi kami berdua adalah mahasiswa pendidikan geografi FKIP UNS angkatan 2022. Dan podcast ini kami dedikasikan untuk tugas mata kuliah pengelolaan kelas digital yang diampu oleh Bapak Dr. Singgih Prihadi, SPD, MPD. Nah, jadi tadi kan kalian sudah kenal kami secara umum ya, kami dari mana, sekolah kami, terus ini podcast sebagai bentuk tugas. Nah, kalian belum kenal secara pribadi kan ya sama kami. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri ya. Eh, karena kalau tidak kenal nanti kalian harus confess di manifestnya UNS. Waduh, waduh, waduh. Bercanda ya Sobat Geografi. Oke, kenalin ya. Nama aku Konita Nurmalina Arianti. Aku lahir dan besar di Kabupaten Karanganyar. Nah, kalau Kak Naris nih, boleh nih perkenalin dirinya. Oke, halo Kak Konita. Halo Kak Naris. Gantian aku nih ya. Halo Sobat Geografi. Tak kenal maka tak aruf dulu biar saling kenal. Nah, kenalin, aku Nariswari Putri Saharani, biasa dipanggil Kak Naris. Aku berasal dari Boyolali, dan tapi besarnya di Solo. Terus ada nggak nih yang mungkin asalnya dari Boyolali atau dari Solo? Monggo bisa komen di kolom komentar nih. Barangkali mau kenalan kan? Ya nih Kak Ayo yang mau kenal sama Kak Naris nih ya, atau sama aku juga boleh. Mungkin bisa disapa di Instagram kita ya Kak. Kalau aku bisa cari username-nya Nakonita03. Kalau Kak Naris nih, IG-nya apa? @nariswpshr. Jangan lupa di follow ya. Boleh tuh langsung DM atau mau tanya-tanya seputar Geo. Boleh ya Kak? Boleh banget. Oh ya Kak, sekarang nih kita ini kan di pendidikan geografi UNS ya, kita semester 4 nih. Sekarang untuk Kak Nade sendiri kesibukannya apa sih? Ya, seperti rata-rata mahasiswa ya Kak. Mahasiswa itu emang punya kekhasan sendiri. Yaitu apa? Nugas, Nugas. betul Ya. banget Kak Naris. Ya, Masya betul. Allah, apalagi sekarang ini kita memasuki minggu-minggu mau UAS ya, jadi kayak tugas tuh datang silih berganti. Tapi kita harus terus semangat ngerjainnya ya Kak, karena ini sudah kewajiban kita sebagai mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke Kak, kali ini kita mau bahas apa sih? Kira-kira kita mau bahas materi kelas 10 SMA ya Kak? Dikasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Kak, penasaran nih. Oke, tanpa berlama-lama, jadi kita akan membahas materi kelas 10 yang mungkin rata-rata pasti udah tahu dan langsung tahu ini apa gitu. Ya, yaitu materi tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Yeay. Oke. Nah, jadi sedikit ya Kak ya. Jadi Oke. gini, di materi bumi sebagai kehidupan ini merupakan salah satu materi di kelas 10 yang adik-adik tuh bilang katanya susah nih Kak. Katanya susah karena kayak banyak hafalannya, terus susah dipahami, dan kayak, kasihan pokoknya kayak, itu tuh bener-bener kayak yang susah diserap gitu Kak. Iya Kak Naris, benar banget. Aku juga setuju. Padahal materi ini tuh salah satu materi yang menarik kan Kak? Iya kan? Em,
Karena materi ini tuh kompleks banget. Jadi, ayo Kak, kita bantu adik-adik kita supaya lebih mudah memahami dan membuat materi ini lebih seru untuk dipelajari. Oke, betul, betul banget nih. Let's go. Oke, jadi langsung aja ya. Mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Kak, kita ini kan harus tahu dulu, kita harus istilahnya kenal dulu nih sama materi ini. Jadi gimana kalau kita sedikit mereview isi dari materi ini itu apa aja biar jadi um, mungkin adik-adik kita di kelas 10 yang belum mendapat materi ini tuh jadi kayak ada gambarannya gitu Kak. Isi dari materinya ini tuh apa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kan kita akan membahas teori bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, sebelumnya kita pasti tahu kan kalau bumi kita itu tidak langsung jadi makceling gitu ada. Terus pasti terdapat asal-usulnya, proses pembentukannya, dan seluk-beluk penciptaan bumi dan alam semesta ini. Betul nggak, Kak? Betul banget, Kak. Jadi, bumi kita ini merupakan planet kehidupan, di mana sampai saat ini belum ada planet-planet lain di tata surya yang bisa digunakan sebagai tempat hidup bagi makhluk hidup nih, Kak. Nah, terus juga bumi ini juga disebut sebagai planet biru karena tampak dari apa ya? Dari luar angkasa sana tuh emang kelihatan biru karena dominan yang ada di bumi itu adalah lautan, Kak. Dan kenapa kok kita harus milih bumi? Enggak sih, lebih ke kenapa kok kita tinggalnya di bumi? Kenapa nggak di Mars? Kenapa nggak di Neptunus? Atau kenapa nggak di apa lagi, Kak? Saturnus gitu. Nah, karena di bumi ini suhunya itu bisa untuk hidup para makhluk hidup. Habis itu ada gravitasi, terus juga ada air yang penting ini untuk keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, betul banget nih, Kak. Jadi, materi ini tuh sangat penting ya, Kak, dipelajari. Oke, jadi seperti kataku tadi, kita itu bisa review dulu ya, Kak, materinya, supaya kita bisa tahu sulitnya tuh di bagian apa. Jadi mungkin yang pertama aku mau bahas di materi ini tuh ada fase-fase pembentukan bumi. Nah, di dalam materi ini terdapat 8 fase. Ya, jadi yang pertama itu ada fase awal mula terjadinya alam semesta. Jadi bumi itu terwujud, tetapi bahan-bahannya telah ada bersama dengan bahan-bahan bintang dan planet-planet lain. Lalu setelah tadi kan bahan-bahan buat pembentukan bintang dan planet sudah ada. Fase selanjutnya adalah fase pembentukan bintang. Namun matahari dan bumi ini masih sebagai calon tata surya. Jadi belum menjadi bagian dari tata surya dan belum dilahirkan juga. Terus fase yang ketiga ini adalah fase supernova. Nah, yang fans-fans K-pop nih pasti mungkin gak asing lagi ya sama judul lagu terbarunya aespa yang judulnya Supernova ini. Tapi ini bukan judul lagu ya, Kak. Jadi ini itu em, sebuah ledakan yang dahsyat di mana ada suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang teramat besar sehingga energinya terpancar ke segala arah. Oke, terus selanjutnya fase yang keempat ini adalah fase pendinginan nebula. Barulah setelah itu ada kejutan lagi dari supernova yang ada di sekitarnya. Lalu gravitasi antar bahan nebula mulai aktif. Widih, berarti ini kita dapat surprise nih dari si supernova tadi, ya kan, Kak? Kak Naris ini ngelawaknya bisa aja. Oke, tapi em, setelah dapat kejutan tadi belum selesai nih Kak prosesnya. Kemudian ini gravitasi mulai bekerja nih. Pembentukan sebuah bintang dan matahari mulai terjadi. Wis gitu. Oke, Kak Naris nih bisa bantu aku jelasin buat 4 fase selanjutnya nggak sih? Bisa banget dong, Kak. Jadi, langsung aja ya teman-teman. Untuk fase yang kelima, itu adalah fase
pembentukan matahari dan cincin di planet. Nah, jadi debu dan gas di bagian dalam nebula itu mulai berkumpul, kemudian bergabung secara perlahan-lahan. Nah, kemudian lanjut di fase yang keenam, yaitu biasa disebut dengan fase akresi. Nah, pada fase akresi ini, bumi itu susunan materinya belum seragam, Kak. Nah, dan juga belum ada daratan dan juga lautan. Nah, kemudian fase yang ketujuh itu sudah memasuki fase pembentukan bumi. Jadi bisa dimulai dengan pembentukan inti bumi yang diakibatkan oleh bahan-bahan dari meteor yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi, kemudian mulai tenggelam ke dalam pusat bumi nih, Kak. Oh, dan jadilah inti bumi tersebut ya, Kak? Iya, betul banget. Jadi, eh, kemudian nanti selanjutnya ke lapisan-lapisan yang berikutnya, Kak. Jadi ada lapisan inti luar, kemudian mantel, dan juga kerak. Nah, terus lanjut ya, Kak. Oke. Nah, di fase yang terakhir ini merupakan fase pembentukan atmosfer. Nah, ada atmosfer, samudra, dan juga makhluk hidup. Kenapa kok harus ada atmosfer nih eh, dalam bumi kita? Kenapa kok harus ada itu? Nah, karena atmosfer sendiri ini buat pelindung bumi dari aktivitas-aktivitas di luar angkasa sana, Kak. Nah, jadi coba deh bayangin, misal nggak ada atmosfer, itu meteor itu jatuh langsung ke bumi nih, Kak. Jadi kayak buminya nanti langsung gimana? Langsung hancur, hancur rusak kan. Ih, ngeri Nah, banget. iya, makanya ada lapisan-lapisan pelindung bumi. Dan kalau nggak salah ada 5 ya, Kak ya? Iya, Kak, Ya, betul sekali. ada termosfer, troposfer, mesosfer, eksosfer, satunya apa ya, Kak ya? Stratosfer udah. Oh iya, Iya. stratosfer, betul, betul. Nah, terus seingat saya, pada lapisan mesosfer sendiri itu khusus untuk tempat pembakaran ini material-material dari luar angkasa, Kak. Jadi gimana caranya si mesosfer ini tuh sebagai kayak kalau kita bikin teh tuh kayak saringan gitu loh, Kak. Supaya eh, nggak langsung sampai ke bumi itu dalam bentuk kayak gitu. Gitu, Kak. Oh, gitu ya, Kak. Terus seperti yang udah aku bilang di awal tadi, em, seperti yang kita ketahui, alam semesta kita tentunya tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukannya. Tadi kan kita udah membahas 8 fase pembentukannya. Nah, kemudian karena hal tersebut tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, para ilmuwan ini mengemukakan teori mengenai pembentukan bumi ini, Kak. Saat ini terdapat sebanyak 5 teori pembentukan bumi yang umum dikenal. Apa saja, Kak? Boleh minta tolong dong, Kak Naris, bantu paparin secara singkat tentang teori ini. Oke, kembali lagi ya. Aku izin paparin dikit ya, Kak ya. Tapi nanti Boleh. bantu. Siap? Jadi yang pertama ada namanya teori pasang surut gas. Nah, teori ini pertama kali itu dikenalkan pada tahun sekitar 1918-an ya. Nah, menurut eh, ilmuwan yang itu pas itu namanya James Janes dan juga Harold Jeffreys yang mereka itu berpendapat bahwa sebuah bintang besar itu mendekati matahari. Nah, kemudian dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Nah, jadi kalau digambar itu yang kayak gimana sih yang di LKS tuh, Kak? Biasanya ada ya, Kak? Iya. Nah, kemudian menyebabkan terjadinya pasang surut tadi pada tubuh matahari tadi. Nah, terus saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang-gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Nah, terus pada gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari tadi menuju bintang. Nah, kemudian gelombang yang membentuk lidah pijar tadi itu akan mengalami perapatan gas hingga kemudian terpecah menjadi planet-planet. Itu dari si siapa tadi? Si eh, James dan Harold gitu. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ada teori ledakan besar atau Big Bang. Pasti teman-teman nggak asing ya dengan kata Big Bang karena Iya. itu emang teori yang benar-benar paling terkenal nih. Kalau Nah, aku ini ya Kak, Big Bang itu grup K-pop. bisa Lagi-lagi aja Kak K-pop Kolita. ya Kak, ya ampun. Maaf Kak. Oke, bisa dilanjut Kak Naris. Oke, jadi di teori ini itu menyebutkan bahwa bumi itu terbentuk selama puluhan miliar tahun. Nah, awal mulanya itu terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Rotasi ya, berputar pada porosnya. Iya. Putar di situ. Nah, terus putaran-putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut tersebut terlempar keluar dan kemudian berkumpul membentuk cakram raksasa. Nah, kemudian di suatu waktu gumpalan tersebut, gumpalan yang tadi yang jadi raksasa tadi itu meledak, membentuk galaksi dan nebula-nebula. Nah, terus selama kurang lebih empat setengah miliar tahun lah mungkin ya. Jadi nebula-nebula tersebut membeku, kemudian membentuk eh, kemudian membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya kita. Nah, terus bagian ringan yang terlempar keluar tadi itu mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan yang mendingin. Habis itu memadat dan menjadi planet-planet. Nah, termasuk juga bumi. Tuh. Terus teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1755, kemudian disempurnakan pada tahun 1796. Nah, karena teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Cann-Laplace. Nah, terus dalam teori ini tuh menyebutkan bahwa di alam semesta ini terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Nah, terus gaya tarik-menarik antar gas tadi membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Kemudian, proses perputaran ini kan tadi cepat ya, Kak ya. Terus mengakibatkan materi kabut ini di bagian khatulistiwa itu terlempar dan berpisah. Kemudian memadat. Terus memadatnya itu karena kependinginan ini sehingga terjadilah planet. Terciptalah planet-planet itu. Oke. Nah, itu tadi, Kak. 3 dari 5 teori pembentukan bumi yang sudah aku jelaskan. Nah, Kak Koni, minta Iya. tolong bantuin paparin 2 teori selanjutnya dong. Tenggorokanku agak kering nih, izin mau istirahat ngomong dulu. Oke Kak Naris, buat Kak Naris bisa istirahat dulu ya. Selanjutnya biar aku yang jelasin. Oke, kita lanjut ya. Masih ada 2 teori lagi nih. Jadi teori yang keempat yaitu teori planetesimal. Nah, di awal abad ke-20 nih ada seorang ahli astronomi Amerika bernama Forrest Ray Moulton beserta ahli geologi Thomas C. Chamberlain mengemukakan teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Jadi planetesimal tersebut mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Lalu teori pembentukan bumi yang terakhir nih dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi bernama Raymond Arthur Littleton. Jadi menurut beliau, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat,
Sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahannya adalah planet-planet yang mengelilinginya. Oke, itu kan Haris penjelasan yang udah aku paparin terkait em, tadi ya teori keempat dan kelima. Bagaimana kan Haris? Udah kan istirahat bicaranya? Iya, Kak Koni sudah. Makasih banyak sudah dibantu paparin materinya. Nah, wah, dilihat-lihat ternyata materinya sangat kompleks ya, Kak. Rasanya materi ini kalau cuma dijelasin gitu boring banget ya, Kak. Apalagi ini kan materinya isinya hafalan semua. Jadi perlu strategi nih untuk mempelajari materi ini. Jadi tadi itu aku dengerin itu juga sambil kayak, Ngantuk? iya betul. Jadi kalau buat adik-adik nih, kalau cuma menyampaikan materinya itu kayak model ceramah gini tuh pasti adik-adik boring Kak. Iya, bener banget Kak Koni. Nah, materi ini tuh nggak bisa cuman dipelajari cuman baca sekali itu nggak bisa. Tapi harus perlu pengulangan agar materinya itu benar-benar nyantol gitu Kak. Cuman ya butuh strategi aja gimana caranya supaya materi itu gampang ditangkap oleh otak, gampang diingat, gampang kita paham Kak. Gitu. Oke, betul banget Kak Naris. Em, boleh flashback dulu nggak Kak kita ke waktu SMP, SMA? Dulu sewaktu SMA nih Kak Naris mempelajari materi ini tuh metodenya gimana? Kan ini tuh kayak materinya tuh full hafalan gitu ya. Jadi dulu itu Kak Naris supaya biar paham nih materinya ini itu alih-alih cuma hafalan nih itu strategi yang Kakak lakukan apa sih? Oke, jadi kalau buat aku sendiri, disclaimer aja, aku tuh cara belajarnya itu emang visual ya, Kak. Jadi dengan apa ya, metode yang aku pakai itu ya membaca, habis itu mencatat poin-poin atau juga kayak kata kunci aja dari materi-materi tadi. Nah, misalnya nanti kayak buat catatan, terus nanti ditulis kayak apa ya, langsung aja. Misal tadi teori apa tadi Kak ya? Teori yang pijar. Terus Ya. itu apa? Gitu aja. Kayak singkat aja. Yang penting kita tuh tahu gitu. Nah, terus satu lagi, Kak. Jadi kayak buat aku sendiri itu tuh belajar itu bukan menghafalkan, tapi dipahami supaya materinya itu bisa terekam gitu. Terekam jelas di benak kita gitu, Kak. Kalau enggak itu tambah sama kita sering-sering latihan soal, Kak. Karena kata ibu saya sendiri itu kayak eh, kita belajar itu bukan membaca, tapi kita belajar itu apa ya, mengerjakan soal. Karena otomatis Kak, ketika kita mengerjakan soal, pasti kan kita cari jawabannya kan. Nah, Iya. pasti kita apa? Membaca. Cek. Gitu Kak. Ya, jadi tadi aku suka banget salah satu kalimat yang dilontarin sama Kak Naris nih. Belajar itu bukan menghafal. Jadi itu bisa digarisbawahi buat kita mungkin evaluasi cara belajar kita supaya nggak melulu kita hafalin karena pasti kalau hafalan itu 5 menit kemudian pasti Lupa. udah lupa, udah hilang, udah lari dari pikiran. Jadi aku juga setuju banget sama pendapatnya Kak Naris. Jadi dengan mencatat poin-poin pentingnya, materi tersebut bisa lebih ringkas dan mudah dipahami. Betul kan Kak? Iya, betul banget Kak. Tapi Kak, kadang tuh aku tuh bingung juga sih ya. Kayak kenapa gitu loh kita harus belajar materi bumi sebagai ruang kehidupan ini. Kan juga kita tuh nggak bakal bisa lihat bumi yang ngelilingi apa bumi ngeliling matahari atau bumi itu walaupun ada disebutkan dalam materi, dalam teori itu kayak kita merasakan siang malam itu termasuk rotasi dan lain-lainnya. Cuman tuh kayak ya udah gitu, kenapa harus dipelajari gitu? Loh, ya harus dipelajari dong Kak. Karena dengan mempelajari materi bumi sebagai ruang kehidupan itu kita dapat memahami keunikan bumi dan keberadaannya yang telah diciptakan oleh Tuhan Kak. Terus
juga dengan mempelajari tentang berbagai komponen bumi dan interaksi antara mereka, kita dapat lebih memahami bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan, Kak. Secara keseluruhan, mempelajari materi bumi sebagai ruang kehidupan sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang planet ini, terus mengembangkan keterampilan yang berharga dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Hal ini juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, apresiasi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Iya sih Kak, bener banget sih ya sebenarnya tuh. Jadi kayak emang sepenting itu kita tuh belajar Betul. materi ini gitu ya. Ditambah kalau menurut aku sendiri ya Kak ini, eh terkhusus pada materi bumi sebagai ruang kehidupan ini kayak dapat meningkatkan rasa syukur kita atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, atas kebesarannya. Itu kayak bisa untuk kita lebih mau menjaga bumi kita, mulai dari lingkungan sekitar kita maupun ke global nantinya, Kak. Masya Allah ya, Kak ya. Iya Kak Naris, Masya Allah sekali. Nah, jadi adik-adik tahu kan ya Sobat Geografi ini tahu betapa pentingnya materi ini untuk dipelajari. Oleh sebab itu, em, balik lagi nih ke strategi belajarnya eh, supaya nggak cuma menghafal aja materinya, jadi kelihatan ini materinya ini jadi kelihatan kayak Boring, Kak. bosan. Iya Hmm, betul. Terus juga sama ini Kak. Oh iya, aku boleh cerita dulu nggak nih Kak? apa nih? Jadi dulu waktu SMA itu aku pelajari materi ini tuh selain mencatat poin-poinnya tadi ya Kak, itu tuh aku biasa cari di YouTube kayak video animasinya yang pembentukan bumi atau pembentukan tata surya ini Kak. Jadi kayak kan tadi kita kayak ngawang-ngawang ya Kak, kayak teori-teori planetesimal itu gimana sih? Terus teori yang menyebutkan ada bintang yang besar lewat, terus terjadi ledakan, itu kan kayak materinya kayak di luar nalar Jangkauan. banget Ya, gitu betul. ya Kak. Jadi nggak bisa kita cuma ngawang-ngawang gitu. Jadi dulu aku em, sering buka YouTube itu untuk cari ini kayak animasinya gini Kak. Kalau Kak Naris tuh gimana? Juga selain mencatat juga itu nggak sih kayak cari animasinya gitu? Iya, Kak, betul banget. Dan juga kan kita kebetulan kita kan juga kuliahnya nih di pendidikan nih. Iya Kita betul. juga eh, didorong untuk menjadi apa ya? Kiranya kan dengar-dengar nih ya Kak, katanya geografi kan mau dihapuskan nih dari kurikulum, ya Ya kan? sedih Padahal, banget. padahal itu geografi itu sangat sangat dibutuhkan untuk Betul. penanaman apa ya? Ada penanaman kebangsaan yang nomor satu nih. Ya. Jadi kayak eh makanya kita harus menarik menarik perhatian anak-anak supaya gimana pembelajaran kita itu disukai anak-anak dan seperti kata dosen kita, Bapak Dokter Singgih, itu kan eh kalau semisal di suatu sekolah, sekarang kan kurikulum merdeka ya Kak. Jadi kayak udah punya kesempatan anak-anak tuh punya kesempatan untuk memilih memilih mata pelajaran yang mereka sukai. Nah, disinilah peran guru. Jadi di mana kalau semisal eh yang milih materi geografi sendiri ini sedikit, berarti yang salah siapa? Siapa ya Kak? Ya, yang Gurunya. salah adalah gurunya, betul. Jadi kan berarti gurunya ini kan kurang menarik Kak dalam pembawaannya kan. Jadi Iya, anak-anak itu jadi malah apa ya? Istilahnya kayak, ih, apa sih geografi? Boring. Apa sih bet- geografi? Cuma betul. hafalan gitu. Iya, Nah, betul. di salah satu tugas dari Bapak Dr. Singgi juga itu ada yang namanya kita tuh suruh apa sih Kak kemarin? AR gitu-gitu ya, AR, Iya, VR, AI gitu-gitu. iya. Nah, kebetulan Kak, kemarin itu saya dapat eh dapat apa sih? Bagian untuk apa ya? Menelisik lebih dalam dari Assembler Studio. Nah, di situ kenapa kok menurut saya itu menarik ya? Karena di situ tuh bisa mentridikan media yang dua dimensi, Kak. Nah, jadi kenapa kok menarik? Karena buat geografi tadi yang kita paparkan tadi kan emang kayak
apa sih gitu, apa sih hafalan apa sih? Kita bayangin aja, kita suruh ngebayangin pembentukan bumi tapi kita nggak tahu luar angkasa tuh kayak apa, terus kayak gimana bentuknya kan kita nggak tahu. Nah, dengan adanya Aslember ini, kita tuh bisa bikin seolah-olah apa ya, eh apa yang kita omongkan itu hidup gitu loh. Jadi kemarin tuh saya pernah nyoba, cuman buat yang ini, lapisan ini Kak, lapisan bumi, lapisan litosfernya. Jadi kayak ada apa sih inti dalam, inti luar, mantel, kemudian kerak bumi. Nah, itu dibuat 3D supaya anak-anak itu tertarik gitu Kak. Nah, karena apa ya? Ini juga termasuk tuntutan dari era teknologi juga nggak sih Kak? Benar banget Kak Naris. Jadi ya udah Kak Naris itu sebenarnya ya udah Kak Naris sampaikan itu sebenarnya menarik sekali ya. Geografi ini sangat menarik. Jadi materi ini bisa diintegrasikan ke dalam sebuah AI ya Kak. Iya, betul. Jadi em, selain dengan strategi belajar yang mencatat tadi, kita bisa gunain AI. Apalagi sekarang kan udah serba canggih ya, Kak. Di mana-mana itu pakai teknologi. Em, di pasar aja sekarang udah cashless. Iya, Kayak, betul. iya. Terus, jadi kayak dengan adanya teknologi ini, kalau kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, itu kita bisa, apa ya istilahnya? Explore lagi, Kak, lebih Betul, dalam lagi. betul. Jadi kayak untuk memahami materi itu jadi lebih mudah gitu ya, Kak. Terus bisa juga dengan teknologi ini tuh kita jadi melatih ini daya kreativitas kita, inovasi kita. Selain untuk murid juga untuk guru ini juga sangat bermanfaat ya, Kak Daris. Iya, Kak, betul banget. Karena ya, mau nggak mau kan kita tetap generasi itu kan selalu, apa ya, selalu nambah terus ya, Kak. Iya. Kita mau nggak mau tuh sebagai seorang guru, kita tuh emang harus ngikutin mereka. Nggak bisa yang kayak kita zaman dulu yang masih nulis di kertas, terus kayak nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, terus internet harus ke warnet. Iya Dulu betul. ngalamin kan, Kak? Iya dulu naik sepeda tuh ngelewatin jalan raya ke warnet cuma buat ngerjain tugas, Masya Allah. Nah, Masih inget. ya, seperti itu. Jadi kayak untuk generasi-generasi yang sekarang, teman-teman, Sobat Geografi ini pasti fasilitasnya tuh lebih bagus dari kita dulu. Nah, di mana ini tuh menjadi ruang buat kalian explore lebih dalam apapun. Mungkin nggak di geografi aja ya, cuman di sini kita fokusnya ke geografi nih, gitu. Ya nggak Kak? Ya nggak Kak? Iya bener banget Kak. Jadi kayak mungkin nih kita bisa bereksplorasi nih. Em, dengan AI tadi kita bisa menciptakan tadi. eh, jadi nggak hanya nonton animasinya, tapi kita bisa buat nih animasinya sendiri. Jadi kan kayak bisa lebih paham gitu ya Kak. Jadi dengan adanya teknologi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan teknologi yang memanfaatkan kita, tapi kita yang harus memanfaatkan teknologi. Iya betul, kan balik lagi ya. Teknologi itu yang nyiptain siapa? Manusia. Ya, jadi nggak mungkin kita mau disetir sama yang kita ciptakan gitu. Iya. Kita harus lebih pintar dari mereka, dari teknologi ini gitu. Aku jadi kepikiran deh Kak, gimana kalau di materi bumi sebagai ruang kehidupan ini, kita tuh bisa bikin ini jadi 3D pakai asal tadi. Ya nggak sih? Bener banget nih Kak. Bisa dicoba ya. Sobat geografi di rumah nih. Kalau lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan nih, boleh banget buka apa tadi Kak? Assembler Studio. Oke, Assembler Studio bisa dicoba nih di utak-atik. Barangkali bukan hanya tujuannya buat ini lebih memperdalam materi, tapi nanti bisa desain-desain dan bisa dijual ya, Kak. Iya betul banget sekarang kan juga banyak ya Kak. Cuman main HP, main laptop aja udah dapat uang gitu kayak. Sekarang gampang mau cari uang tuh gitu. Iya, benar banget, Kak. Kita cuman perlu memanfaatkan kreativitas dan juga inovasi kita aja, teman-teman. Betul. Iya. Terus juga mungkin nanti untuk mungkin guru-guru yang nonton podcast kita kali ini tuh mungkin bisa sebagai apa ya?
jalan tengah gitu untuk kemudian menarik kembali apa ya, ketertarikan peserta didik untuk mempelajari geografi lebih dalam. Betul, terutama di materi ini ya Kak, materi bumi sebagai ruang kehidupan ini yang sangat penting bagi em, apa kehidupan ini supaya lebih tahu tentang bumi dan pembentukannya gitu ya Kak. Iya Kak, betul banget. Oke, karena Riz, kita mau bahas apa lagi nih? Kita kayaknya dari tadi udah bahas banyak banget. eh Bisa di-review, Kak. Tadi kita udah bahas apa aja, kayak tadi em, isi materinya, terus pentingnya materi ini, terus eh, sulitnya tuh di mana materi ini, sama kayak pengintegrasian di teknologinya juga ya, Kak. Oke, baik. Eh, jadi sedikit ya kesimpulan yang dapat kita ambil. Ini saya izin ya Kak ya. Ya, nggak apa-apa, Kak Naris. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kali ini adalah pada materi bumi sebagai ruang kehidupan merupakan salah satu materi di SMA kelas 10, di Iya, betul. mana materi ini tuh dianggap cukup apa ya, cukup tricky nih Kak, cukup tricky untuk dipelajari karena pada materi ini tuh apa ya, banyak banget kayak hafalan, habis itu kayak kita dituntut untuk membayangkan sesuatu yang kita aja nggak tahu itu apa gitu. Coba deh kita suruh bayangin nebula, nebula itu kayak apa? Kabut itu, terus kayak zaman dulu itu ada pijar, apa sih tadi itu Bintang apa? kecil. Kita kan nggak tahu. Nah, itu emang seberapa pentingnya, seberapa trikinya materi ini. Jadi kayak itu emang sebagai PR juga bagi kita calon guru maupun guru dan juga untuk peserta didik aja, buat teman-teman geografi juga, sobat geografi ini juga jangan apa ya istilahnya tuh apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh jaga nih gitu. Eh, Ya, jaga nih guru nih gitu gak. Jadi kita harus mulai explore secara mendalam, mungkin bisa mandiri ataupun sama teman-teman yang lain. Nah, terus kenapa kok materi ini tuh perlu ya, Mbak? Perlu untuk dipelajari. Nah, itu karena dalam materi ini kita tuh bisa memahami keunikan dan juga keberadaan bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan. Di samping itu, dengan kita mempelajari, mendalami materi ini, kita bisa meningkatkan seberapa rasa syukur kita atas apa yang telah Allah ciptakan itu untuk kita. Kita bisa melihat kebesarannya melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, salah satunya bumi dan alam semesta ini gitu, Kak. Nah, kemudian untuk mempermudah memahami materi ini tadi dapat dilakukan dengan tadi mencatat poin-poin atau enggak dengan kata kunci materi supaya mudah diingat. Kemudian bisa menggunakan animasi, video animasi maupun apa ya, Kak ya? Mungkin apa ya? Ya video animasi sih. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Karena ya emang di era saat ini kita nggak bisa jadi orang yang masih tertinggal. Terus kita kenapa? Gimana gimana ya? Kalau orang lain udah emang bener-bener maju, terus kita kayak nggak mungkin kan mau di sini sendiri, Ya, mau kalau hidup sendiri kan kalau Kak? orang lain lari, kita juga harus bisa lari. Lari ya gitu. Kan nggak mungkin masa kita hidup sendiri, sedangkan manusia adalah makhluk Sosial. sosial yang pastinya saling ketergantungan antara Ya. yang satu dengan yang lain gitu. Nah, terus mungkin ya Kak, tadi kita ada saran sedikit dalam ini kita bisa mengeksplor kembali teknologi, kemudian eh, apa ya sebagai seorang guru atau calon guru atau guru-guru di luar sana supaya bagaimana materi ini tuh bisa kembali menarik dan juga anak-anak itu mau untuk mempelajari materi ini. Materi bumi sebagai ruang kehidupan. Sebenarnya nggak cuma ini sih, di materi-materi lain tuh juga nggak apa-apa. Bisa diterapkan gitu, Kak. Nah, udah dulu ya Kak Koni. Gimana nih Kak? Sekarang apakah udah lebih tercerahkan gitu untuk
materi si ini bumi sebagai ruang kehidupan ini? Wah, terima kasih banyak ya Kak Naris atas kesimpulannya telah dijelaskan. Tentu saja Kak Koni yakin Sobat Geografi yang menyaksikan podcast ini jadi lebih tercerahkan nih terkait materi bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, setelah tadi kita bahas sulitnya pelajari materi ini, terus strategi belajarnya, dan pentingnya mempelajari materi ini tuh pasti Sobat Geografi sekarang bisa nih mengembangkan strategi belajarnya sendiri untuk mempelajari materi ini. Iya, bener banget, Kak. Seneng banget gak sih Kak Koni bisa membantu adik-adik ini dalam apa ya, bantu memahami materi gitu loh, dalam kendala-kendala yang ada dalam materi ini. Ya nggak sih, Kak? Ya, setuju banget Kak Naris. Soalnya adik-adik kita ini nih eh, masih banyak yang kesulitan memahami materi ini. Jadi, senang rasanya bisa membantu orang lain. Iya, betul banget. Kak Koni, sebenarnya Ya, aku mau tanya nih. Nah, boleh nggak sih kalau semisal kita kupas gitu materi geografi yang lain gitu, bisa nggak? boleh banget dong Kak. Kita cari jadwalnya aja nih. Oke, kira-kira mungkin dari Sobat Geografi mau kita bahas materi apa atau isu apa? Boleh ya komen di sini di bawah. Boleh banget. Ayo segera ke kolom komentar kalian mau materi apa yang kita akan bahas selanjutnya. Ya, eh, oke, Sobat Geografi. Sepertinya pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu. Ya, ya. Sayang banget ya Kak, kita udah sampai di penghujung acara karena kita tadi sepertinya udah bahas cukup banyak ya materi ini. Iya, betul banget. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita bisa eh, kapan-kapan lagi membahas apapun tentang geografi. Bincang asik geografi. Oke, kami pamit undur diri untuk edisi podcast kali ini. Saya Kak Naris, Saya Kak Koni, Binsik Binsik Geo, Geo, Bincang Asik Geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah Kak Naris. Dadah Kak Koni. Selamat Semangat. mengerjakan tugas kembali. Iya Kak, semangat juga Kak. Terima Semangat. kasih Kak. Terima kasih Sobat Geografi.